Medsoster. Jumpa kembali dengan channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya, Anto Agusta. Seperti yang sudah kita bercerita ngomongin tentang progresif. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah grup. Sebelum melangkah ke sana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari Ensikloprog channel. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan subscribe, para medsoster bisa semakin berkembang untuk channel kami, dan riset kami pun tentang progressive rock semakin bisa kemana-mana atas bantuan para medsoster. Oke? Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kelompok yang masih Canterbury Scene, yaitu sebuah kelompok yang bernama Caravan. Caravan adalah salah satu dari dua band pembentuk subgenre awal progressive rock, yaitu Canterbury Scene. Banyak yang mengatakan jika Soft Machine menggambarkan sisi Canterbury yang lebih berat, maka Caravan ini adalah sisi ringan dari Canterbury. Dibentuk pada tahun 1968 oleh Richard Sinclair, David Sinclair, Pay Hastings, dan Richard Coughlin. Mereka berasal dari satu band sebelumnya, yaitu The Wild Flower. Walaupun tidak di periode yang sama, Richard Sinclair meninggalkan The Wild Flower pada tahun 1965 untuk melanjutkan kuliah. Sementara Hastings sebagai vokal dan Coughlin sebagai drummer masuk di tahun yang sama untuk menggantikan kedua posisi yang sebelumnya diisi oleh satu orang, yaitu Robert Wyatt, pendiri Soft Machine. David Sinclair, sepupu dari Richard, bergabung pada akhir 1966, walaupun pada Juni 1967 Hog Hopper keluar dan The Wild Flower bubar pada Oktober 1967. Hastings, Coughlin, dan David Sinclair menghubungi Richard dan mengajaknya membuat band baru. Richard Sinclair dalam buku Mountain Come Out of the Sky, The Illustrated History of Prog Rock karya Will Ramono mengatakan, kami bergabung lagi karena kebetulan kami mempunyai tujuan yang sama, untuk membuat musik kami sendiri, menulis lirik sendiri, dan hidup dari musik kita hasilkan sendiri. Mereka langsung menyewa rumah di Whitstable, Kent, Inggris Tenggara selama 6 bulan. Di mana mereka mulai menulis dan melatih materi baru. Ya, namanya kelompok baru, mereka juga sibuk banget lah pokoknya. Ya, bikin komposisi, bikin aransemen, bagaimana mengulik-ngulik synthesizer dan lain sebagainya tuh. Mereka juga meminjam equipment dari kelompok yang satunya, yaitu Soft Machine, untuk latihan. Ketika Soft Machine sedang tour dengan Jimi Hendrix, seperti cerita yang lalu, mereka mengikuti tour dengan Jimi Hendrix di Amerika. Karena Caravan masih belum punya uang untuk membeli equipment mereka sendiri, di bulan Juni mereka diusir karena sudah melebihi batas waktu sewa rumah. Gila, ini udah mulai kelihatan miskinnya ya. Akhirnya mereka tinggal di tenda dan berlatih di hall gereja. Gila nggak itu? Seniman begitulah kira-kira. Jadi seniman itu memang harus banyak berjuang, gila-gilaan kayak gitulah. Gilanya tapi gila yang gila dalam ukuran kewarasan yang mungkin kalimat saya nih agak susah ya, jadi ya. Gila tapi di atas kewarasan gitu ya. Bisa diterjemahkan sendirilah kalau teman-teman terutama medsoster yang berkesenian pasti tahu maksud saya itu. Untungnya di bulan Oktober mereka bertemu dengan Ian Ralphini
yang tertarik dengan musik mereka dan mempertemukan mereka dengan Verve Record yang akhirnya menjadi label album pertama mereka, yaitu Caravan tahun 1969. Walaupun album pertama Caravan sudah sangat berbeda secara musikalitas, namun ada satu lagu yang masih kental dengan gaya The Wildflower, yaitu Where But For Caravan Would I, yang memiliki panjang 9 menit. Lagu ini masih bernuansa The Wildflower, mungkin karena co-writernya adalah Brian Hopper, kakak dari personil Soft Machine, yaitu Hugh Hopper, yang merupakan mantan personil The Wildflower. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, Verve Record menarik diri dari bisnis rekaman Inggris dan mengakhiri kerjasama dengan Caravan. Ya, begitulah. Itu kayaknya di mana-mana itu. Jadi kalau urusan rekam-merekam kayak gitu-gitu ya mesti ada yang begitu-begitulah pokoknya. Ya begitulah susahnya jadi seniman itu. Tapi ya harus tetap giat dan berjuang gitu. Setelah beberapa gigs di London, mereka bertemu dengan Terry King yang menjadi manajer pertama Caravan dan David Hitchcock. Nantinya si David Hitchcock ini menjadi produsernya Genesis dalam satu album yang berjudul Foxtrot. Dia bekerja di bagian artnya Decca Record yang membantu memaksa manajer Decca, Hugh Mendel, untuk menandatangani kontrak dengan Caravan. Jadi ada paksa-paksaan juga. Bagus itu kayak gitu-gitulah pokoknya. Penuh bujuk rayu begitulah. Mereka memulai rekaman album kedua yang berjudul If I Could Do It All Over Again, Do It All Over You, 1970. Di September 1969, namun agak sedikit tersendat karena bersamaan dengan penuhnya gig mereka di lingkungan university, karena mereka ya mahasiswa ya, dan jadwal bermain di festival bersama dengan yang akhirnya nanti grup gila-gila ini, Pink Floyd, Yes, The Nice, dan Soft Machine. Rekaman album kedua dilanjut di bulan Februari 1970, di mana salah satu lagu populer mereka dengan panjang 14 menit. Inilah durasi progresif selalu begitu-begitu. Judulnya For Richard, yang berjudul resmi justru Can Be Long No dibuat. Album ini dirilis pada bulan Agustus 1970 bersamaan dengan penampilan mereka di Plumpton Festival dengan line up asik ini, Van der Graaf Generator, Yes, dan Colosseum. Itu nanti cerita-cerita selanjutnya. Single album ini berjudul Hello Hello membantu mereka tampil di acara TV Top of the Pops. Album kedua ini menjadi tanda Caravan menjadi lebih serius, mencampurkan elemen pop, jazz rock, dan klasik yang waktu itu menjadi gaya yang sangat original dan banyak dikatakan sebagai genre yang sangat British. Walaupun setelahnya banyak band dan musisi yang menggunakan gaya ini ya, rata-rata memang progresif itu munculnya di British ya, jadi ya nge-British gitulah kira-kira. Caravan semakin dikenal dan diundang ke banyak festival, di antaranya Kralingen Pop Festival di Belanda dengan 250.000 penonton, gila nggak? Dan Plumpton Festival ke-10. Di musim gugur 1970, Caravan mulai rekaman album ketiga dengan title In the Land of Grey and Pink yang dijual di pasaran pada tahun 1971. Jika album pertama dinominasi oleh Hastings dan album kedua selalu dikerjakan berempat, album ketiga ini didominasi oleh Richard Sinclair. Lagu yang paling personal untuknya berjudul Golf Girl. Awal ditulis untuk pacarnya. Asik lah. Kala itu yang kemudian menjadi istrinya. Namun banyak ditulis ulang untuk versi finalnya. For Richard yang merupakan lagu utama di album kedua digarap ulang dan ditambahkan sedikit section yang ditulis oleh David Sinclair dan dibentuk menjadi satu lagu medley sepanjang 22 menit berjudul 9 Feet Underground. Meskipun direkam secara terpisah sebanyak 5 bagian, namun di album dan di pertunjukan live mereka lagu ini dijadikan satu dan bahkan
Nah, lagunya mereka ini menjadi lagu paling populer di album ketiga itu. Album ini dirilis pada April 1971 dan meskipun tidak pernah masuk top chart, tapi albumnya dicetak diremaster untuk CD berkali-kali. Salah satunya di digital remastering pada tahun 2011 oleh salah seorang pemusik jenius yang sampai hari ini masih merajai di musik progresif, yaitu Steven Wilson yang kala itu masih di kelompok First Chopin Three. 9 Feet Underground juga beberapa kali dimainkan di siaran radio tengah malam pada awal 1970-an. Dulu memang di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur, itu lagu-lagu progresif itu sering diputar oleh radio-radio di era tahun 80-an itu pada malam hari, karena memang asik sih, panjang begitu kan. Durasinya yang gila-gilaan begitu. Rata-rata progresif kan ada yang 26 menit, 24 menit, ada yang bahkan 48 menit kayak gitulah. Jika soft machine mengalami kesulitan baik dari segi komersial maupun popularitas, Caravan berhasil meraih popularitas di Inggris, namun sama sulitnya secara komersil. Ini cirinya progresif. Ya memang mereka orang-orang idealis lah, jadi gimana ya? Matt Soster pasti tahulah bahwa betapa susahnya bikin kelompok progresif yang musik itu luar biasa cerdas, tapi tidak banyak orang. Jadi kelompok-kelompok intelektual lah yang bisa memahami musik-musik progresif itu. Kalau yang musik-musik ringan-ringan, yang rock, metal itu kan semua orang bisa tahu. Yang penting goyang kayak gitu kan. Tapi kalau progresif kan kadang-kadang nggak bisa dibuat goyang gitu loh. Mereka merasa Decca Record tidak total mempromosikan Caravan dan bahkan agak pelit dalam mengeluarkan uang. Padahal orang-orang yang ditarik selalu bekerja, berkarya itu kan harus menghasilkan uang. Tidak munafik kita begitu ya. Agustus 1971, David Sinclair menerima ajakan drummer Soft Machine, Robert Wyatt, untuk membentuk band baru, Mad Sing Mule. Dalam wawancaranya dengan Mark Powell, David Sinclair mengatakan, "Aku merasa semua hal ada di titik stagnasi." Suntuk itu kayaknya, udah apa ya, mumet kepalanya. "Aku ingin bermain dengan orang lain, tapi aku harus menerima bahwa di Caravan aku harus total atau tidak sama sekali." Jadi ya itu sebuah pilihan sih. Itulah dilematis dalam hidup, selalu begitu. Dalam dunia kesenian, terutama musik itu rata-rata begitu. Comot sana, comot sini. Nanti progresif itu juga begitu, si ini main di sana, bikin grup baru, apalagi, gimana lagi, apa gitu-gitulah. Padahal mereka berbuatnya sampai kayak gitulah. Kontrak rumah, diusir, main di gereja, pakai tenda. Bisa bayangin kan Matt Soster kayak apa perjuangan mereka itu. Hastings di wawancara yang sama juga mengatakan kepergian Dave membuat Caravan tidak sama lagi. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Selanjutnya nanti ada dicerita di episode berikutnya tentang Caravan. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini. Untuk Matt Soster yang setia dengan channel Encycloprog, bisa nanti berlanjut di Caravan yang berikutnya. Untuk yang episode ini sampai di sini dulu. Ciao.